Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Ada dengan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala karunia kenikmatannya sehingga kita bisa bermuwajahah, saling bertatap muka walaupun dalam keadaan yang tidak seperti halnya normal seperti biasanya. Oleh karena itu, Allah wa ayyakum, marilah kita bersyukur atas semua limpahan yang Allah berikan kepada kita semuanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mengajarkan kepada adik-adik semuanya tentang asma'us syuhur al-miladiyah, nama-nama bulan dalam kalender Masehi. Adik-adik yang dirahmati Allah SWT, kita akan mulai dalam pembelajaran mengenal mufradat, mengenal kosakata bahasa Arab fi asma'is syuhur al-miladiyah, di dalam nama-nama bulan dalam kalender Masehi. Sebelum saya lanjutkan, jadi adik-adik semuanya sambil mendengarkan dan menirukan, maka akan saya berikan jeda antara satu bulan pertama dan bulan berikutnya, akan saya berikan jeda. Jadi adik semuanya ketika mendengarkan ini sambil menirukan bagaimana cara pengucapannya. Oke, faham tuh? Alhamdulillah, insyaallah fahimna. Kita lanjutkan. Yanair, Januari. Februari. Maris, Maret. April, Mayu, Mei, Yuni, Juni, Yuliu, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember. Itulah nama-nama, itulah kosakata berkaitan tentang nama-nama bulan kalender Masehi. Lalu adik-adik semuanya dirahmati Allah SWT, tidak lupa Ustaz Yan akan menyampaikan juga kosakata-kosakata yang sangat baru, yang mungkin adik-adik semuanya baru mengenal kosakata berikut ini. Dan bisa jadi dari adik-adik semuanya, di salah satu di antara kalian sudah mengetahui artinya, alhamdulillah, sehingga bisa memudahkan. Tapi jangan lupa sebelum kita melanjutkannya, saya ingatkan, Ustaz Yan ingatkan bahwasanya kosakata ini sebisa mungkin untuk dihafalkan. Karena apa? Untuk memahami bahasa perlunya kita menghafalkan kosakatanya sehingga kita bisa dimudahkan di dalam belajar bahasa Arab. Baik, kosakata umum, secara umum di dalam bab yang keempat berkaitan tentang asma'us syuhur al-miladiyah, nama-nama bulan dalam kalender Masehi. Sahrun artinya adalah bulan. Al-ana, sekarang. Dakhala, masuk. Amun, tahun. Jadidun, baru. Sanatun, tahun. Ba'da, sesudah atau setelah. Adadun, jumlah. Yaumun, hari. Hafidho, menghafal atau hafal. Tarikhun, tanggal atau hari. Darsun, pelajaran.
Darosa, mempelajari. Ulumun, ilmu-ilmu. Nisfu sanatil ula, semester 1. Wasola, sampai. Nisfu sanatis saniyah, semester 2. Arafa, mengetahui atau melihat. Wulida, dilahirkan. Mata, kapan. Alima, mengetahui atau melihat. Adik-adik yang dirahmati Allah SWT, itulah mufradat, kosakata-kosakata yang adik semuanya perlu kenal atau mengetahui di dalam bab ini berkaitan tentang Asmaus Syuhur Al-Miladiyah, nama-nama bulan dalam kalender Masehi. Semoga adik-adik semuanya dirahmati Allah SWT dimudahkan di dalam menghafal kosakata berikut ini, sehingga di kemudian nanti ketika ada tugas yang berkaitan tentang menerjemahkan atau memahami kalimat atau kosakata, adik-adik semuanya dapat atau mudah di dalam menjawab pertanyaan tersebut. Baik, adik-adik yang dirahmati Allah SWT, kita masuk di penjelasan yang kedua yang berkaitan tentang al-hiwar, yaitu percakapan di dalam bahasa Arab. Jadi poin penting di dalam pembelajaran al-hiwar atau bacaan, bagaimana cara membaca dengan baik dan benar, adalah bagaimana kita membedakan antara membaca Al-Quran dengan membaca bahasa Arab, karena memiliki sesuatu yang berbeda. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, laisa minna man lam yataghana bil Quran, bukanlah dari golonganku orang yang tidak membaca Al-Quran dengan melakukan atau melantunkannya. Makanya beda ketika membaca Al-Quran dengan membaca bahasa Arab. Sedangkan bahasa Arab membacanya seperti hanya kita bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Baik, Ustaz Ian akan contohkan. Silahkan iftau kutubakum, dibuka buku kalian masing-masing. Lihatlah di halaman 43, hiwarul awal, percakapan yang pertama. Fi ayyi shahrin nahnul an, pada bulan apa kita sekarang? Nahnul ana fi syahri Yanayir, kita sekarang di bulan Januari. Dakhalna fi amin jadidin, kita masuk di bulan baru. Fi ayyi sanatin nahnul an, pada tahun berapa kita sekarang? Nahnul an fi sanati alfaini wa khamsa asrah, kita sekarang pada tahun 2015. Hal ba'da Yanayir wa Februari, apakah setelah bulan Januari adalah Februari? Naam, iya. Ba'da Yanayir, setelah Januari, huwa Februari, adalah Februari. Kam adada yaumin min syahri Yanayir, berapa jumlah hari? Min syahri Yanayir, min syahri Yanayir, pada bulan Januari. Adaduhu wahidun wa salasuna yauman, jumlahnya adalah 31 hari. Wa kam adada yaumin min syahri Februari, dan berapa jumlah hari pada bulan Februari? Adaduhu samaniyah wa isruna yauman au tis'ah wa isruna, jumlahnya adalah 28 hari atau 29. Hal hafidta asma' syuhur al-miladiyah, apakah kamu hafal nama-nama bulan dalam kalender Masehi? Naam hafidtuha, iya saya menghafalnya. Iya Yanayir summa Februari summa Maris,
Di antaranya adalah Januari, Februari, Maret, summa April, wa Mayu, wa Yuniyu, wa Yuliyu, wa Agustus. Lalu April, Mei, Juni, Juli, Agustus, wa September, wa Oktober, wa November, wa Desember. Dan September, Oktober, November, dan Desember. Fi ayyi tarikhin nahnul an, pada tanggal berapa kita sekarang? Nahnul ana fil yawmi sabi' min Yanayir. Sekarang kita pada tanggal atau hari ke-7 atau tanggal ke-7 bulan Januari. Adik-adikku yang dirahmati Allah SWT, adapun dalam penjelasan ini, adik-adik silahkan ikuti, silahkan tirukan cara membacanya, dan jangan lupa tuliskan arti di bawah kosakata bahasa Arab tersebut, sehingga adik-adik semuanya ketika membaca sedikit memahami tentang cara membacanya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Semoga ini bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Kita lanjutkan nanti di penjelasan yang berikutnya. Adik-adik yang dirahmati Allah SWT, sebelum saya jelaskan tentang pola kalimat di dalam bab Asma'ul Zuhur al-Miladiyah, maka alangkah baiknya adik-adik menyimak dengan membuka buku Iftah Kutubakum. Bukalah buku kalian fi inda Sahra As-Saminah wa Arba'un di halaman 48. Baik, di halaman ini akan saya jelaskan yang pertama. Pola kalimat yang pertama adalah bahwa bilangan atau angka yang dipakai di dalam jam, tanggal, dan bulan adalah bilangan urut. Contoh, wahidun artinya adalah satu. Lil muzakkar, dan untuk yang laki-laki menjadi al-awalu. Sedangkan lil muannas, untuk perempuan memakai al-ula. Kata al-awalu dan al-ula itu merupakan bilangan urut. Beda dengan kata wahidun. Ketika wahidun diartikan maka menjadi angka satu saja. Isnani, dua. Tetapi kalau kita jadikan bilangan urut menjadi al-awalu, artinya adalah yang pertama. As-sani, yang kedua. Ini untuk muzakkar atau untuk laki-laki. Sedangkan untuk muannas adalah memakai al-ula. As-saniyah, al-ula artinya yang pertama, as-saniyah yang kedua. Inilah yang membedakan bilangan biasa dengan bilangan ordinal number atau bilangan urut. Adapun kita contohkan dengan bilangan urut yang lainnya, baik angka 3 sampai angka 5. Adapun yang selanjutnya, adik-adik semuanya bisa melihat di halaman bisa melihat semuanya di halaman 48 dan 49. Di halaman 48 kita contohkan di angka 3. 3 bahasa Arabnya adalah salah satu. Ingat, pengucapan harus benar, jangan sampai salah. Salah satu, panjang pendeknya salah satu. Untuk bilangan yang ketiga, lil muzakkar, untuk laki-laki menjadi as-salisu. Sedangkan untuk muannas as-salisatu. 4, arba'atun. Yang keempat, ar-rabi'u. Lil muannas ar-rabi'atu. 5, khamsatun. Yang kelima, al-khamisu. Lil mu'anas, untuk perempuan al-khamisatu. Bedanya untuk laki-laki tanpa disertai di akhir dengan tu, sedangkan untuk perempuan, saya ulangi dulu di pembelajaran yang lalu kita jelaskan tentang mu'anas dan muzakkar. Salah satu cirinya adalah ditambahi dengan tun dan tidak ada
tun. Kalau adanya tun merupakan mu'annas dan tidak ada tun menjadi muzakkar. Adik-adik yang dirahmati Allah SWT, saya akan berikan contoh di dalam sebuah kalimat. Mungkin bisa jadi kita berikan contoh 1 atau 2 kalimat. Contoh di halaman 49, as-sa'atul ana as-salisatu. As-sa'atul ana as-salisatu. Kata as-sa'atu itu adalah mu'annas yang artinya adalah jam. As-sa'atul an, sekarang jam as-salisatu. Di buku kalian kita tandai dengan warna merah as-sa'atu mu'annas, maka bilangan urut yang menunjukkan jam ketiga atau jam 3 adalah memakai bilangan mu'annas, lil mu'annas, menjadi as-salisatu. Contoh, kita berikan contoh. As-sa'atul an ar-rabi'atu. Sekarang jam 4. Kata ar-rabi'atu dia mu'annas. Kenapa? Karena as-sa'atu itu mu'annas. Tanda mu'annasnya apa? Diakhiri dengan huruf tu. Adik-adik yang dirahmati Allah SWT, saya akan memberikan contoh yang kedua, yang mana antara kosakata yang akan digabungkan langsung dengan bilangan urutnya. Saya berikan contoh, as-sahru as-sani minat taqwimil hijri huwa safar. As-sahru sani yang diberikan tanda merah di buku kalian artinya adalah bulan kedua minat taqwimil hijri dari kalender hijriyah, huwa safar adalah bulan Safar. Ada yang dirahmati Allah SWT, penjelasannya apa? Kata as-sahru as-sani, as-sahru muzakkar karena tidak ada tonnya, as-sani maka harus muzakkar. Makanya kalau kalian bisa bingung di dalam penjelasan ini atau bingung memahami antara muzakkar dan muannas, bisa dilihat di kolom yang sebelah kiri di halaman 48, kata as-sani itu untuk muzakkar atau untuk laki-laki. Sedangkan angka biasanya isnani dan muannasnya menjadi as-saniyatu ditambahi dengan tu. Ada yang dirahmati Allah SWT. Itulah penjelasan tentang al-qawaid, pola kalimat di dalam bab asma'us syuhur al-miladiyah, nama-nama bulan dalam kalender Masehi. Alhamdulillah, kita sudah mengikuti pembelajaran dan mengenal tentang asma'us syuhur al-miladiyah, nama-nama bulan dalam kalender Masehi. Semoga apa yang Ustadz Ian sampaikan kepada adik-adik semuanya dapat memberikan manfaat baik dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, saya tutup dengan bacaan ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah man jada wajada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.